Surat terbuka untuk Mendikbud. Dari Zahrowardi, Sek. FKDT Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum. To the point dan bil iktifa. Mual istisor Pak Menteri. Tolo. Rencana full day school dan hari sekolah 5 kali dalam seminggu diurungkan. Ini harga mati. 1. Sadarilah, kebijakan Anda ini akan meniadakan ratusan ribu sekali lagi ratusan ribu lembaga pendidikan TPQ TPA dan Madin, Madrasah Diniyah, di seluruh Indonesia. Akan bubrahi tatanan pendidikan pondok pesantren yang santrinya double dengan sekolah umum. Ingat, lembaga-lembaga ini sudah ada jauh sebelum Anda lahir bahkan sebelum RI merdeka. 2. Sadarlah, kebijakan Anda ini akan menyulut api permusuhan, atau paling tidak akan memantik kecurigaan antar ormas. Ini bahaya. Semua tahu, ratusan ribu lembaga yang akan gulung tikar itu mayoritas milik NU. Dan Anda ini orang Muhammadiyah. 3. Dari sisi kemaslahatan kebijakan, apa yang salah dengan lembaga-lembaga TPQ dan Madin yang ingin Anda hilangkan? Tatanan ponpes yang akan bubrah. Soal karakter bangsa, ayo silakan disurvei. Dari jutaan narapidana baik kasus korupsi, kriminal maupun yang lain, hanya berapa persen yang tamatan ponpes dan Madin? Saya yakin seyakin-yakinnya 99% bahkan lebih, adalah tamatan pendidikan umum murni. Bukan dari Madin, pesantren. 4. Kalau sisi keberhasilan mencetak pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, ayo disurvei. Saya jamin 100% jebolan Madin dan ponpes tidak ada yang jadi pengangguran apalagi gepeng, gelandangan dan pengemis. Pendidikan Madin dan ponpes itu menanamkan kemandirian dan tanggung jawab hidup. Prinsipnya adalah wajib cari rizki yang penting halal. Tidak pilih-pilih pekerjaan. Sebaliknya, silakan tanya, jutaan para gepeng itu pendidikannya apa? Pasti dia akan menjawab tamatan pendidikan umum tertentu. Bahkan, berapa juta sarjana di Indonesia masih jadi pengangguran? 5. Sebenarnya siapa yang Anda ajak rembukan dan olah pikir sehingga muncul gagasan seperti itu? Di saat mulai pemerintah daerah, gubernur, berusaha mati-matian mempertahankan TPQ dan Madin dengan program BOS bantuan operasional sekolah, TPQ dan Madin. Bahkan puluhan bupati dan wali kota sudah membuat perda, tentang kewajiban bagi setiap siswa sekolah umum, untuk bersekolah juga di TPQ dan Madin. Mengapa Anda justru sebaliknya? Ada apa di balik semua itu Pak Menteri? 5. Bapak Muhajir Effendi yang terhormat. Saya yakin Anda tahu bagaimana kondisi TPQ, Madin dan pondok pesantren salaf di daerah-daerah. Mayoritas tidak punya gedung, masih numpang di serambi masjid, musola dan emperan, rumah warga. Untuk beli papan tulis, bangku dan kapur masih urunan dari wali santri. Kadang urunannya ditarik lewat hasil pertanian wali santri saat panen. Belum lagi ustadz dan ustadzahnya ikhlas dan telaten mengajar tanpa gaji. Ia relakan mengurangi waktu kerja demi anak didiknya. Di saat Umar Bakre pendidikan raga dimanjakan dengan gaji ke-13, gaji ke-14, sertifikasi dan berbagai tunjangan lain, si Umar Bakre pendidikan jiwa tidak pernah meminta itu. Apalagi ada gerakan demo, seharusnya kebijakan untuk memikirkan hal-hal semacam itu yang lebih maslahah. Sejak kapan bait, bangunlah jiwanya, dalam lagu Indonesia Raya hilang. Masih ada kan? Alokasi pendidikan 20% dari APBN itu tidak sedikit. Sekalipun TPQ, Madin dan ponpes tidak masuk dalam sasaran alokasi itu, ia tidak pernah menuntut. Jadi sangat ironis bila pendidikan berbasis akhlak dan urawi, yang notabene lebih penting dari pendidikan umum, ada yang mengganggu. 6. Kini banyak tokoh negeri ini menolak rencana itu. Bahkan PBNU dan MUI sudah resmi mengeluarkan penolakannya. Dan pasti akan ada gerakan-gerakan masif lain bila kebijakan itu dilanjutkan. Kami tidak ingin nanti ada bahasa, kebijakan ini masih uji coba atau kebijakan ini tidak mengikat. Dilaksanakan oleh sekolah-sekolah umum boleh tidak? Satu yang kita minta, rencana itu wajib dibatalkan. Jangan ada tipu-tipu lagi. Wassalamualaikum. Zahrowardi, tanggal 12 Juni tahun 2017 PP Darussalam Sumberingin Trenggalek. Silakan viralkan berita ini agar jadi perhatian publik.